Selamat siang, kami kelompok human trafficking force berbasis perdagangan manusia. Pada hari ini kami dari media datang ke kantor Bapak untuk minta penjelasan dalam rangka apa pertemuan ini, Pak. Terima kasih dari media Indopers ya, Siap. sama media Latkom, Latkom. Media Anak Bangsa. Dari mana Pak? Warta Media Anak Bangsa. Yang apa itu Transmedia, betul. Oke. Terima kasih saudara-saudaraku sebangsa tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam. Perkenalkan, nama saya Patar Syotang, SHMH. Saya pada hari ini adalah sebagai Ketua Human Trafficking Watch atau pemantau perdagangan manusia. Yang mana HTW ini atau Human Trafficking Watch ini atau pemantau perdagangan manusia ini, pemantau perdagangan manusia itu Pak, itu ini pemantau perdagangan manusia sudah kami dirikan mulai tahun 2014. Ini adalah lembaga kemanusiaan. Ini adalah lembaga kemanusiaan yang kami dirikan khususnya untuk masalah pemberantasan dan pencegahan perdagangan manusia. Yang akan kita laksanakan di sini adalah banyaknya sekarang perdagangan manusia yang secara kuantitas maupun secara kualitas semakin meningkat. Makanya itulah hari ini kita akan melaksanakan konferensi pers. Kita ingin menyampaikan ke masyarakat tentang perdagangan manusia yang sudah menuju ke Indonesia darurat perdagangan manusia. Itu Pak, apa agenda hari ini? Terima kasih atas penjelasan Pak Ketua HTW. Akhir-akhir ini kita membaca di media ya, bahwa apa sebenarnya fenomena yang terjadi? Kenapa universitas sepertinya terlibat dalam perdagangan manusia ini? Mohon penjelasannya selanjutnya. Terima kasih saudaraku media. Memang di beberapa media telah muncul pemberitaan adanya keterlibatan hampir 41 kampus ya, dan hampir 1.900 mahasiswa menjadi korban perdagangan manusia yang dikirim ke daerah Jerman dengan alasan free job. Nah, ini memang sudah ditangani oleh pihak berwajib, ini adalah Mabes Polri sebagai stakeholder penegak hukum. Nah, yang menjadi kita persoalkan adalah fenomena, ya kan? Fenomena sampai namanya kampus yang notabene-nya adalah para ilmuwan yang harusnya sebagai melahirkan kader-kader bangsa ya, ternyata juga menjadi korban human trafficking, perdagangan manusia. Inilah akibat daripada akarnya ini ya. Inilah akibat daripada kemiskinan maupun angka tenaga kerja di Indonesia kurang, maupun akibat daripada korupsi yang masuk ke segala lini sehingga menimbulkan kemiskinan, dan efeknya sehingga berdampak juga kepada sumber daya manusia kita menjadi rendah. Ketika sumber daya manusia menjadi rendah, sehingga daya ruang kerja pun akan semakin rendah. Nah, momen-momen ini yang membuat peluang-peluang kepada mafia perdagangan manusia ya. Yang selama ini yang mereka lakukan adalah dengan cara mempengaruhi anak-anak
perempuan atau remaja yang ada di kampung. Mereka membujuk untuk mempekerjakan di kota. Ternyata mereka dikirim ke luar negeri. Itu selama ini yang kita lihat. Seperti apa yang kita menurut Bank Dunia ya, Bank Dunia menyatakan bahwa hampir 9 juta ya, 9 juta putra-putri bangsa Indonesia ini bekerja di luar negeri. Ini bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran atau pekerja ke luar negeri. Yang mana di situ, hampir 4 juta, bisa kita bayangkan ya, hampir 4 juta putra-putra itu bekerja ke luar negeri dengan ilegal atau non prosedural. Nah ini bisa kita bayangkan hampir 4 juta. Nah ini yang pertama. Nah inilah yang menjadi korban-korban daripada atau yang dimanfaatkan oleh mafia-mafia perdagangan manusia. Memang cukup mengerikan, ya, cukup mengerikan. Selama ini kita melihat perdagangan manusia ini hanya sebatas, misalnya datang dari kampung masuk ke kota, namun sekarang secara kualitas, ya, secara kualitas sudah meningkat, bahkan sudah masuk ke kampus, bahkan korbannya juga sudah, artinya sudah berpendidikan. Yang mahasiswa kan sudah berpendidikan kan, mereka juga sudah berpendidikan. Nah inilah momen-momen atau fenomena yang terjadi di Indonesia ini, bahwa kami dari Human Trafficking Watch atau pemantau perdagangan manusia, kami menyatakan bahwa Indonesia ini sudah darurat perdagangan manusia. Kami nyatakan itu. Sekali lagi saya katakan bahwa kami dari Human Trafficking Watch menyatakan bahwa Indonesia ini sudah darurat perdagangan manusia. Nah, kami juga mempunyai solusi, atau kami juga menyarankan kepada Bapak Presiden sebagai pimpinan tertinggi di Republik ini, maupun Bapak Presiden, maupun kepada para menteri, maupun kepada Bapak Kapolri, maupun kepada Menteri Luar Negeri. Kami minta kepada pemerintah, maupun kepada DPR, ya kan, maupun kepada DPR agar membentuk komisi pemberantasan perdagangan orang atau perdagangan manusia, sama dengan di KPK kalau korupsi, komisi pemberantasan korupsi. Ini juga Indonesia, kita mengharapkan Presiden dan DPR atau pemerintah segera membentuk komisi pemberantasan dan pencegahan perdagangan orang. Ini sudah terjadi di Malaysia. Di Malaysia itu ada lembaga anti perdagangan manusia. Dan kita juga meminta agar Indonesia juga membuat persidangan, namanya persidangan anti perdagangan manusia. Jadi di Malaysia juga ada itu, ada persidangan khusus persidangan perdagangan manusia. Jadi sama ke Indonesia, di Indonesia juga ada, sudah diratifikasi ya, undang-undang perdagangan anti perdagangan manusia ini. Indonesia sudah meratifikasi sama dengan Malaysia, yaitu Indonesia Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Saya ulangi, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Nah, sama dengan di Malaysia juga ada. Di Malaysia juga ada Undang-Undang Pemberantasan Perdagangan Orang di Malaysia. Nah, dengan dasar undang-undang itu, di Malaysia sudah ada peradilan khusus. Peradilan khusus tentang anti perdagangan manusia. Sama dengan Indonesia ada peradilan khusus tentang korupsi, tipikor, ya kan? Nah, kita menginginkan Human Trafficking Watch atau pemantau perdagangan manusia menginginkan di Indonesia juga akan dibentuk komisi pemberantasan perdagangan, komisi pemberantasan orang, dan peradilan anti perdagangan orang, seperti yang terjadi di Malaysia. Agar apa? Agar betul-betul nanti
ada lembaga yang konsentrasi menangani daripada kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang ini. Karena selama ini memang sudah ada korban perdagangan manusia ditangani, tapi kurang efektif. Karena apa? Karena belum ada lembaga khusus yang menangani. Dan sumber daya manusia daripada para penyidik belum begitu belum begitu ahli lah. Masih cenderung menganggap perdagangan manusia itu hal yang biasa. Padahal perdagangan manusia itu adalah hal yang luar biasa dan harus membutuhkan keahlian-keahlian khusus dibanding dengan pidana-pidana umum. Itulah harapan kami daripada Human Trafficking Watch atau perdagangan manusia untuk untuk menanggapi kondisi situasi yang ada terjadi sekarang ini, yaitu meningkatnya kualitas dan kuantitas tindak pidana perdagangan orang. Demikian yang kami harapkan kepada Bapak Presiden dan kepada pemerintah. Apalagi? Ada pertanyaan lagi? Ada harapan gitu? Iya Pak. Karena selama ini kami dari media mengikuti bahwa HTW itu khusus dari Malaysia. Ya. Perwakilan Bapak di sana sangat mati-matian untuk memperjuangkan, karena kami tahu itu yang namanya itu Dewi Tolupa. Ya. Dia sampai berjuang habis-habisan, dan kendala yang paling berat karena ayat itu dikembalikan lagi karena adanya keterlibatan dari imigrasi untuk membuat paspornya. Mereka tinggal di Sumatera Utara, paspornya misalnya keluar dari Jawa Timur. Iya. Ya mungkin ada saran Bapak di kantor ini yang menangani supaya jangan terjadi lagi hal-hal yang seperti ini, Pak. Ya, memang kasus perdagangan manusia ini artinya kalau ada kasus perdagangan manusia ini tidak bisa dilakukan oleh satu orang, ya kan? Ini sudah dilakukan oleh berantai antara bagaimana seorang sponsor, bagaimana seorang tekong, bagaimana seorang pengumpul ya, pembuat sarana prasarana, penampung, dan termasuk yang memberangkatkan, ya kan? Jadi makanya korban perdagangan manusia ini, ya kan, juga keterlibatan daripada oknum kepolisian, oknum imigrasi. Karena apa? Kok bisa ada orang buta huruf, ya kan, bisa berangkat ke Malaysia atau ke negara sana, kalau dia buta huruf, ya kan? Mestinya kan orang berangkat itu kan ada ujinya kan? Kalau kita membuat paspor, kita ada ujinya. Kamu mau kemana? Umur berapa? Tapi faktanya demikian, ada buta huruf bisa berangkat ke Malaysia. Nah itu bisa kita buktikan karena tim HTW kan punya agen di Malaysia. Banyak yang mereka tidak bisa baca tapi berangkat ke Malaysia. Itu fakta. Dan ada juga dia masih umur 13 atau 16, dibikin umurnya jadi 21 tahun. Nah, artinya di sini kan ada keterlibatan aparat. Dalam ini adalah mestinya oknum-oknum daripada kepala desa yang merubah atau memasukkan identitas daripada korban tersebut agar bisa memenuhi syarat umur 21. Jadi harapan kita ya pemerintah dalam ini Presiden maupun Kementerian Luar Negeri maupun Kementerian Hukum dan HAM harus tegas. Kalau ada anggotanya ikut terlibat dalam perdagangan manusia, harus betul-betul ditindak tegas dan harus diumumkan kepada masyarakat apa hukumannya. Jangan hanya tertutup. Jadi biar jelas. Demikian saudara-saudaraku. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Berapa Human Trafficking Watch? Berapa Indonesia? Berapa?